Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 dari kelas 2A PGSD, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Aispa Rahmatunisa, bersama 4 rekan teman saya. Yang pertama ada Rahma Husna Melati, yang kedua ada Yulia Ades Maulan Diana, kemudian yang ketiga ada Yani Fatimatus Syahadah, dan yang terakhir ada Salira Pertiwi Mustafid. Video kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang pubertas. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu ada masa pubertas. Masa pubertas ini merupakan masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Masa pubertas ini disebabkan oleh perubahan pada hormon. Masa pubertas disebut juga masa akil balik. Masa pubertas ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ada yang terlebih dahulu mengalami perubahan dan ada yang mengalami perubahannya itu lambat. Biasanya, anak perempuan mengalami masa pubertas itu pada usia 8-13 tahun. Sedangkan masa pubertas anak laki-laki itu pada usia 10-15 tahun. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Ada 2 jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama yaitu perubahan primer dan yang kedua yaitu perubahan sekunder. Nah, yang pertama yaitu perubahan primer. Apa sih itu perubahan primer? Mari kita simak penjelasannya. Nah, perubahan primer disebut juga perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh Perubahan tersebut memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan pada masa pubertas menghasilkan bayi. Perubahan primer ini diiringi perubahan sekunder. Nah, adapun penjelasan dari perubahan sekunder itu merupakan perubahan fisik atau perubahan yang ciri-cirinya nampak pada tubuh laki-laki dan perempuan. Perubahan utama atau perubahan primer itu pada laki-laki sebagai tanda memasuki masa pubertas adalah diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan. Oleh karena itu, alat tubuh laki-laki yang disebut dengan tesis. Adapun tanda telah diproduksinya sel-sel sperma tersebut merupakan terjadinya mimpi basah pada laki-laki. Nah, untuk selanjutnya yaitu perubahan sekunder atau perubahan fisik pada laki-laki pada masa pubertas, ditandai dengan suara berubah menjadi lebih besar, tumbuh kumis, jenggot, dan juga jambang. Yang ketiga, jakun mulai tampak. Dan yang keempat, tumbuh bulu halus pada ketiak dan juga alat kelamin. Yang kelima, dada pria akan menjadi bidang dan juga lebar. Yang keenam, pria akan mudah berkeringat dan juga sesekali muncul jerawat. Yang kedelapan, tubuh pada pria akan membentuk otot. Dan yang kesembilan, yaitu pria akan bertambah tinggi dan juga besar. Tidak hanya pria, akan tetapi juga perempuan pada masa pubertas mengalami perubahan-perubahan, yaitu perubahan utama atau perubahan primer pada anak perempuan pada masa pubertas ditandai dengan menstruasi yang menandakan bahwa ovarium telah dapat menghasilkan sel telur. Menstruasi pertama terjadi pada usia 10-14 tahun dan berlangsung selama 3-7 hari. Periode menstruasi pada setiap perempuan berbeda-beda. Perempuan juga mengalami perubahan sekunder atau perubahan fisik pada masa pubertas, yaitu ditandai dengan payudara mulai tumbuh,
pinggul membesar, dan tubuh mulai terbentuk. Yang ketiga, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan juga alat kelamin. Muncul jerawat dan timbul bau badan karena hormon. Suara nyaring, muncul kumis tipis, berat badan meningkat, dan juga mudah berkeringat. Tidak hanya itu, akan tetapi juga perubahan fisik pada perempuan yaitu bertambah tinggi, mengalami perubahan emosi, dan juga mulai tertarik pada lawan jenis. Pengetahuan dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sebagai pengenalan terhadap kesehatan reproduksi dasar, remaja harus mengetahui beberapa hal di bawah ini. Pertama, pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Kedua, mengetahui penyakit HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi. Ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Keempat, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual. Kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku beresiko. Selanjutnya, cara menjaga organ reproduksi. Di antaranya, memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kemudian, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, yaitu agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat, yaitu agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Di samping itu, tujuan sunat adalah untuk menghindari risiko infeksi yang disebabkan oleh kotoran menumpuk di bawah kulit kulup atau ujung penis. Kemudian, menghindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol tidak hanya menyebabkan berbagai gangguan kesehatan kronis, tapi juga mempengaruhi tingkat kesuburan pria maupun wanita. Terlalu banyak merokok juga bisa menyebabkan impotensi pada laki-laki. Selanjutnya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kesehatan reproduksi juga dapat ditunjang dengan mengkonsumsi makanan sehat. Nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan organ intim pria dan wanita diantaranya yaitu ada serat, protein, vitamin, antioksidan, serta folat. Kandungan ini bisa diperoleh dari kacang-kacangan, daging, ikan, susu, telur, sayur, dan buah-buahan. Dan yang terakhir, cara menjaga organ reproduksi pada wanita yaitu dengan memakai pembalut yang aman dan nyaman dan tidak menimbulkan iritasi atau gatal-gatal.